jelata yang terlalu lama menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maaf. Pembicara kita Pak Pipit, Bang Pipit dan juga Mas Iswan yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini untuk membahas diskusi tentang pemilu 2014 dan kaitannya dengan sistem presidensial. Sebelumnya mungkin perlu disampaikan bahwa Mas Anas tidak bisa mendampingi kita karena beliau harus ke Blitar, ada saudaranya yang meninggal dan kita bacakan surat Al-Fatihah untuk beliau sebagai doa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oke, kita akan membincang soal pemilu 2014 kaitannya dengan sistem presidensial yang kita anut saat ini. Seperti kita ketahui bahwa sistem kita, kalau kita mau kritis lebih jauh, itu sering muncul di kalangan pengamat, misalnya yang mengatakan bahwa sistem kita itu tidak jelas, kelaminnya itu tidak jelas, ya, laki-laki enggak, perempuan enggak, gitu kan. Jadi ya bansi, bencong, gitu kan. Presidensil, tapi kemudian partainya parlementer, gitu kan. Presidensil, tapi ada koalisi, tapi koalisinya juga rapuh. Ini yang kemudian dalam beberapa hal itu justru kemudian yang mengganggu bergulirnya sistem politik yang bagus. Karena koalisi yang seperti itu, maka kemudian produk-produk yang diharapkan pun, produk-produk undang-undang atau yang lainnya, yang tentu kita mengharapkan bahwa ketika reformasi 98 itu kita lakukan, kita berharap ada tatanan, bangunan tatanan sistem politik yang bagus. Tapi ternyata hingga saat ini kita tidak mampu mendapatkan itu semua. Sistem politik yang kita bangun cenderung korup. Kalau saat ini misalnya kita menyaksikan bahwa kasus misalnya menimpa Mas Anas yang selalu dijadikan tadi nilainya tumbal gitu kan, oleh beberapa kelompok di Indonesia misalnya, itu sebenarnya kalau kemudian kita katakanlah KPK itu mau proporsional dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, para sisil juga elit-elit partai yang lainnya. Karena sistem yang korup, sistem yang dibuat itu begitu mahal, maka menghasilkan produk juga yang korup. Jika kemudian tidak usah heran dengan apa yang terjadi di Indonesia. Dan kalau kita kemudian mau teliti lebih jauh, mau kita kritis lebih jauh, ini sebenarnya problemnya itu adalah pada sistem yang kita anut. Maka kemudian diskusi sore hari ini kita akan membahas terkait dengan hal ini, dan sudah ada dua pembicara, yang pertama Bang Pipit dan yang kedua nanti Mas Iswan. Saya tidak perlu berpanjang malam, kami persilahkan terlebih dahulu Bang Pipit dulu ya. Ya, Bang Pipit dulu, nanti kemudian yang kedua Mas Iswan. Kami persilahkan. Halo, sebagai pegawai negara Jerman, sumpah setianya salah satunya adalah saya hanya bisa mengucapkan selamat siang. Karena pegawai negara di sana harus bersikap netral. Kalau netral itu artinya tidak boleh memperlihatkan simbol apapun juga. Itu sumpah setia saya sebagai pegawai negara Jerman. Di Jerman itu ada dua jenis pegawai negara selain honorer, yaitu pegawai negeri dan pegawai publik.
pegawai negeri itu hanya oleh orang Jerman dan warga negara Uni Eropa, sedangkan pegawai publik boleh diisi oleh anak segala bangsa, termasuk bangsa dari Indonesia. Saya diperkenankan mendahului dari yang lebih muda, usia saya sudah 64. Saya merasa bersyukur boleh berbicara di sini. Berterima kasih juga. Kalau saya selesai bicara, seperti halnya orang tua berbicara, nanti saya bisa mengatakan kutitipkan Indonesia padamu. Ya? Tapi karena problem Indonesia begitu besar, maka orang-orang tua macam saya juga tidak percaya pada generasi muda, maka berubah menjadi pulisingkan Indonesia pada Nah, berbicara soal, sebelum saya ke materi, berbicara soal Anas Urbaningrum itu sebenarnya pernah saya tulis dalam kolom Merdeka.com. Sebetulnya sangat sakti dan seorang paranormal. Anas pernah bilang bahwa dia siap digantung di Monas, dan terbukti Anas itu digantung oleh Monas, kan? Cuman Monasnya itu monster Cikeas. Betul. Iya, betul. Masuk. Nah, bahwa problem Anas Urbaningrum dengan SBY itu sebetulnya sudah pernah ditulis di dalam majalah misteri awal tahun ini oleh Mbah Tejo Sujiwo. Waktu itu di jalan tol ada truk terguling. Nomor plat polisinya B9949AU. 9949 itu katanya SBY, AU Anas Urbaningrum. Tapi tidak ada yang tertarik, kan? Tapi di lain itu, perceraian Anas dengan SBY itu juga berdasarkan primbon, karena Anas lahirnya dari Selasa, SBY Jumat. Kalau menurut primbon Jawa, Selasa kali sama Jumat, hasilnya cerai. Itu sebagai pengantar, ya kan? Tidak ada paranormalan, susah juga. Ya. Nah, PPI sendiri kan anehnya itu, yang aneh itu Anas Urbaningrum itu kalau nggak salah lahirnya 15 Juli 69. PPI lahirnya 15 September 2013. Ya kan? Hari ini tanggal 15 November 2013. Jadi tanggalnya selalu 15. Beda 2 kan? Juli, September, begitu. Juli, September, terus November. Ya kan gitu. 15 ini kelihatannya angka mistis juga. Kalau berdasarkan Feng Shui kan 6. 6 itu angka emas, ya kan? Jadi mesinnya membawa rezeki, ya kan? Jadi persis tanggal ini. Oleh karena itu saya langsung saja ke materi, ya kan? Tadinya saya kenal Pak Anas sudah cukup lama. Pak Anas meminta saya untuk bicara pemilu 2014. Waktu beberapa hari yang lalu saya bilang lebih bagus kita bicara soal presidensialisme dan soal yang lebih penting lagi ketimbang di pemilu 2014.